Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Desa Karangjati, yang tersembunyi di balik perbukitan dan sawah yang menguning, seolah tercekik dalam sunyi. Hanya suara gesekan dedaunan yang bergerak pelan diterpa angin dan lolongan anjing dari kejauhan. Di ujung desa, di balik rumpun bambu yang menjulang seperti jari-jari raksasa, berdiri sebuah rumah kayu tua berlumut. Di dalamnya tinggal seorang perempuan muda bernama Raras, berusia sekitar 25 tahun. Rambutnya panjang terurai, matanya cekung, dan bibirnya hampir tak pernah menyunggingkan senyum sejak ia kembali dari kota 3 tahun lalu. Tak banyak yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Raras. Yang mereka tahu hanyalah ia kembali dalam kondisi hancur, secara fisik dan mental. Orang tuanya menjemputnya dari sebuah rumah sakit jiwa di kota kecil di selatan. Setelah dikabarkan Raras mengalami trauma berat dan tak bisa bicara selama berminggu-minggu. Sejak saat itu, ia hanya tinggal di rumah, jarang berinteraksi, dan menghindari siapapun. Hanya sesekali terlihat di kebun belakang menanam bunga melati. Tapi bagi warga Karangjati, semua itu cukup. Mereka tak ingin mencampuri urusan anak rusak dari kota. Namun malam itu berbeda. Raras duduk di sudut kamarnya, menatap dinding berwarna kelabu yang dipenuhi coretan dan bekas paku. Di pangkuannya tergeletak sebuah foto sobek. Bagian wajah lelaki di sisi kanan hilang seperti dikunyah tikus. Tangannya menggenggam cermin kecil bundar, usang dan berkarat. Di balik pantulan bayangan dirinya, samar-samar terlihat sebuah sosok lain, wanita berambut panjang, berdiri di belakangnya dengan mata menghitam dan bibir mengucapkan sesuatu tanpa suara. Raras tersenyum. Senyum pertama dalam 3 tahun. Tapi itu bukan senyum bahagia. Itu senyum penuh luka. Senyum yang menyimpan dendam. Pagi harinya, warga desa dikagetkan oleh kabar. Seekor kambing milik Pak Surip ditemukan tergantung di pohon dengan mulut dijahit menggunakan benang merah. Tak ada jejak siapapun. Tak ada suara semalam. Hanya angin dan kabut. Tapi hanya satu orang di desa yang tahu. Ini baru permulaan. 2 hari setelah kejadian kambing tergantung, suasana desa Karangjati berubah menjadi bisik-bisik penuh kecurigaan. Para tetua desa mulai membacakan doa-doa penolak bala di musola kecil dekat balai. Tapi tak ada yang benar-benar yakin doa-doa itu cukup kuat. Di rumah panggung milik Raras, pagi itu sunyi seperti biasa. Kecuali dari dalam kamarnya, terdengar bisikan lirih, seperti orang sedang berbicara sendiri. Tapi jika didengar lebih seksama, suaranya bukan hanya satu. Ada 2. Dan yang satu bukan suara manusia. Sudah waktunya, Raras. Sudah waktunya kau bangkit. Raras duduk bersila di lantai, menghadap cermin tua yang sebelumnya tergantung di loteng rumah. Ia temukan cermin itu 3 malam lalu, di bawah peti kayu peninggalan neneknya. Sejak saat itu, suara-suara itu muncul, menggoda, membisikkan dendam yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kilasan masa lalu kembali datang seperti tamparan. Malam itu, 3 tahun lalu, di kota, di sebuah rumah kontrakan sempit, ia diperkosa oleh seseorang yang sangat dikenalnya. Bukan orang asing, bukan orang jahat dari luar sana. Dia adalah Haris, putra kepala desa Karangjati. Anak kesayangan yang kini pulang dan dipuja-puji karena telah berhasil di kota dan kini kembali membangun desa. Tak ada yang tahu apa yang Haris lakukan pada Raras saat masih di kota. Bahkan saat Raras mencoba mengadu, semua orang justru menyalahkannya. Pasti kamu yang goda. Dasar perempuan kota. Haris nggak mungkin lakukan itu. Termasuk orang tuanya sendiri. Bahkan ibunya sendiri menamparnya dan mengusirnya malam itu juga. Dan kini, setelah bertahun-tahun, Haris kembali menjadi orang penting, berdiri di barisan terdepan pembangunan desa, dengan senyum penuh kepalsuan, dan mata yang masih menyimpan dosa. Raras menatap cermin itu. Sosok wanita di belakangnya kini duduk bersimpuh. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya penuh luka seperti habis diseret dari kuburan. Aku akan bantu kau. Tapi kau harus berani terima balasannya. Darah dibayar darah. Luka dibayar nyawa. Raras mengangguk pelan.
Ia tahu ini bukan mainan. Ia tahu akan ada harga yang dibayar. Tapi ia sudah terlalu lama menjadi korban. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia melangkahkan kaki keluar rumah. Menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di barat desa, tempat tinggal seorang perempuan tua yang tak pernah disebut namanya dengan suara lantang. Embok Karni. Orang bilang dia dukun sesat. Orang lain bilang dia sudah mati tapi jiwanya tak pernah pergi dari desa. Tapi bagi Raras, dia adalah satu-satunya harapan. Dan di bawah cahaya bulan sabit yang samar, Raras mengetuk pintu rumah bambu itu dengan gemetar. Aku ingin mengikat arwah, ucap Raras. Aku ingin semua orang itu membayar. Pintu bambu itu berderit saat terbuka, memperlihatkan sosok renta Embok Karni. Tubuhnya bungkuk. Matanya putih nyaris tanpa bola mata, dan suara napasnya berat seperti menahan amarah yang sangat tua. Namun ia tersenyum, seakan sudah menunggu kedatangan Raras sejak lama. Akhirnya kamu datang, Cah Ayu. Kau bukan orang pertama yang datang kemari dengan dendam. Raras tak menjawab. Ia hanya menggenggam erat cermin tuanya, yang entah kenapa, semakin berat dipegang. Embok Karni mengangguk pelan, lalu membalikkan badan, berjalan perlahan ke dalam rumahnya yang hanya diterangi oleh cahaya lilin hitam. Di dalamnya, suasana seperti liang kubur. Aroma dupa, bunga busuk, dan besi tua bercampur menjadi satu. Embok Karni menyuruh Raras duduk di atas tikar pandan yang dilingkari dengan garis arang. Lalu di depannya, ia meletakkan mangkuk tanah liat berisi darah ayam hitam. Kalau kau ingin mengikat arwah, kau harus tahu, kau juga akan terikat. Raras menunduk, tapi dari balik matanya yang sembab, muncul kilatan tekad. Aku tidak peduli. Aku cuma ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Embok Karni tertawa pelan. Suaranya serak, seperti dahan kering bergesekan. Ritual dimulai. Embok Karni membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Raras diminta meneteskan darahnya sendiri ke dalam mangkuk. 3 tetes, 1 untuk tubuh, 1 untuk jiwa, 1 untuk luka yang belum sembuh. Kemudian, cermin tua milik Raras diletakkan di atas mangkuk itu, dan asap dupa dibakar mengelilinginya. Tak lama, cermin itu mulai bergetar. Goresan-goresan lama di permukaannya tampak hidup, seperti urat nadi yang berdetak. Dan dari balik pantulannya muncul wajah wanita dengan luka menganga dari pipi ke dagu, matanya hitam seperti bara, dan tangannya merayap keluar kaca. Namanya Sri Tumiah, bisik Embok Karni. Dulu dia diperkosa dan dibunuh tentara Belanda. Kuburnya tak pernah ditemukan. Arwahnya tersesat, dan ia haus akan keadilan. Raras tak gentar. Justru ia merasa terhubung. Wanita itu merangkak keluar dari cermin, lalu berdiri di belakang Raras, menyentuh bahunya. Dingin, ejem, tapi juga menenangkan. Satu demi satu. Kau tunjukkan padaku siapa mereka. Suara Sri Tumiah bergema dari balik udara. Dan aku akan memberi mereka apa yang pantas. Malam itu, langit berubah muram. Awan gelap menutupi bulan. Angin tak berembus. Dan Haris, lelaki terhormat yang kini memimpin proyek pembangunan desa, duduk sendiri di beranda rumahnya, tanpa tahu bahwa ia adalah daftar pertama. Pagi di desa Karangjati terasa aneh. Matahari bersinar seperti biasa, tapi udara terasa berat. Burung-burung tidak banyak berkicau, dan ayam-ayam mendadak enggan keluar dari kandang. Seolah alam tahu, sesuatu yang kelam mulai bernafas. Haris sedang berdiri di depan balai desa, tersenyum bangga. Ia baru saja menandatangani kontrak kerjasama proyek irigasi bersama orang-orang kota. Warga bersorak, tepuk tangan berdentum. Wajah-wajah kagum tertuju padanya. Tapi di kerumunan itu, satu pasang mata mengawasi dari kejauhan. Raras. Ia berdiri di bawah pohon beringin besar, mengenakan kerudung hitam. Tak satu pun memperhatikannya. Bahkan anak-anak kecil yang lewat tak menoleh, seakan dia tak terlihat. Dan saat mata Haris menoleh ke arah beringin, ia tiba-tiba merasa mual. Kamu kenapa, Mas? Tanya salah satu pegawai desa. Haris menunduk.
Keringat dingin mengalir dari pelipis. Di tangannya, kertas perjanjian yang tadi ia tanda tangani berubah menjadi basah dengan darah. Ia terperanjat, menjatuhkan berkas itu. Tapi saat pegawai lain melihatnya, berkas itu tampak kering seperti biasa. "Gila, aku kurang tidur, nih," gumamnya, memaksakan senyum. Tapi sejak siang itu, gangguan demi gangguan mulai datang. Di rumahnya, lampu kamar Haris berkedip-kedip. Setiap ia masuk kamar mandi, bayangannya di cermin tidak bergerak. Bahkan, saat ia hendak tidur malam itu, terdengar suara ketukan dari balik jendela kamarnya. Padahal, itu lantai 2. Tok, tok, tok. Haris membuka gorden dengan gugup, dan tak ada apa-apa di sana. Tapi begitu ia membalikkan badan, di ranjangnya sudah duduk seseorang. Wanita. Rambut panjang menjuntai menutupi muka. Gaun putih compang-camping. Bau anyir darah memenuhi ruangan. Haris terdiam. Mulutnya terkunci ketakutan. "Kamu masih ingat aku?" Suara itu lirih, serak, seperti berasal dari dalam dada yang hancur. Wanita itu perlahan berdiri, tubuhnya goyah, tapi tatapannya penuh dendam. Haris menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Hanya napas tercekat dan air mata yang meleleh. Wanita itu tak menyerangnya. Ia hanya berdiri, menatap, seolah berkata, "Ini baru permulaan." Dan saat Haris mengedip, wanita itu menghilang. Tapi di tangannya kini ada luka seperti cakaran 3 jari panjang, panas, dalam, dan nyata. Keesokan harinya, Haris ditemukan tergeletak di lantai kamarnya oleh pembantunya. Tubuhnya menggigil, dan di dinding kamarnya tertulis dengan darah. 1 telah ditandai. Haris tak keluar rumah selama 3 hari. Tubuhnya demam. Luka cakaran di tangannya mulai membusuk. Ia mengurung diri di kamar, terus mengigau dan menyebut 1 nama yang membuat istrinya ketakutan. "Sri Tumiah, ampun, ampun. Aku cuma ikut perintah. Aku cuma..." Istrinya, Rika, tak pernah mendengar nama itu. Tapi malam setelah Haris mengigau, Rika memimpikan hal aneh. Seorang wanita berjubah hitam memintanya untuk diam. "Kalau kau bicara, anakmu ikut mati." Sementara itu, Raras kembali ke rumah kontrakannya di pinggir desa. Wajahnya pucat namun tenang. Cermin tua itu kini tergantung di sudut kamar, tertutup kain merah. Tapi setiap malam, kain itu bergerak sendiri, dan suara lirih dari balik cermin memanggil, "Tunjukkan aku yang berikutnya." Raras membuka buku catatannya. Di dalamnya, tertulis nama-nama orang yang terlibat dalam kematian ibunya. Haris tanda centang putih tebal. Darminto, mantan kepala desa. Bu Wiwik, bidan desa. Pak Kumis, petugas keamanan malam. Juita, istri simpanan ayah Raras. Ayahnya sendiri. Raras menahan napas. Tangannya gemetar saat menekan ujung penanya ke nama Darminto. Darminto, pria Tambun dengan suara lantang, tengah mengobrol santai di warung kopi. Meski sudah tak menjabat kepala desa, ia masih dihormati. Tapi hari itu, ia tak bisa menelan kopinya. Karena sejak pagi, ia merasa diikuti. Setiap sudut, setiap kaca mobil, setiap pantulan genangan air, ada sosok hitam berdiri. Tak bergerak, hanya menatapnya. Tapi setiap ia menoleh langsung, sosok itu lenyap. Malamnya, Darminto memutuskan untuk tidur lebih cepat. Tapi sebelum tidur, ia mendengar suara tangis perempuan di loteng rumahnya. Rumah itu tak punya loteng. Saat ia memberanikan diri naik ke atas, ia menemukan sepatu wanita tua berlumuran lumpur, diletakkan rapi di tengah genteng. Dan di belakangnya, sosok wanita itu muncul lagi, Sri Tumiah. Wajahnya membusuk dengan mata penuh darah, dan ia berbisik di telinga Darminto. "Kamu ikut kubur ibuku hidup-hidup. Sekarang giliranmu terkubur dalam kesepian." Paginya, Darminto ditemukan duduk di teras rumah. Diam, tak bicara sepatah kata pun. Di tangannya, sebuah cermin kecil yang hancur. Dan di dinding rumahnya,
Terkutuk adalah orang yang menutupi dosa dengan kekuasaan. 2 telah ditandai. 2 orang telah tersentuh kutukan. Haris masih terbaring dengan tubuh penuh luka menghitam. Sementara Darminto duduk membisu seperti boneka rusak. Warga mulai berbisik tentang penyakit aneh, tentang karma, tentang sesuatu yang kembali dari masa lalu. Tapi hanya satu orang yang tahu kebenarannya. Raras. Malam itu, Raras kembali duduk di depan cermin peninggalan ibunya. Ia membuka kain merah yang menutupinya. Di balik kaca, bukan bayangannya yang terlihat melainkan sosok Sri Tumiah. Wajah ibunya tidak seperti dulu, lebih dingin, penuh luka, namun sorot matanya memohon. Lanjutkan, tapi jangan seret adikmu. Raras menunduk, menggigit bibir. Air matanya mengalir. Aku harus, Bu. Mereka semua harus bayar. Tiba-tiba, kaca cermin bergetar. Sosok Sri Tumiah menghilang, digantikan oleh bayangan berikutnya. Wiwik. Di sisi lain desa, bidan Wiwik tengah merawat seorang bayi yang baru lahir. Ia dikenal sebagai bidan senior, ramah, cekatan, dihormati. Tapi malam itu, saat ia pulang ke rumah, seluruh lampu mati. Telepon tak bisa digunakan. Ia masuk ke kamar dan mendapati seluruh foto-foto di dinding rumahnya. Foto pernikahan, foto anak-anak, bahkan ijazahnya, semua terbalik. Dan di tengah meja makan, ada bayi yang sedang menangis sendirian. Tubuh Wiwik gemetar. Itu bukan bayi yang ia kenal. Ia dekati perlahan, hendak menggendong. Tapi saat disentuh, kulit bayi itu dingin. Dingin seperti mayat. Tiba-tiba bayi itu menangis keras. Tapi bukan suara tangis biasa, melainkan suara jeritan perempuan dewasa. Wiwik menjatuhkan tubuh itu, berlari ke kamar mandi. Dan ketika ia menyalakan keran, air berubah menjadi darah. Dari dalam cermin, wajah Sri Tumiah muncul, disertai suara. Kau tusuk rahimku, Wiwik. Aku tusuk jiwamu. Esok paginya, Wiwik ditemukan pingsan di tengah jalan dengan tubuh penuh goresan seperti habis dicakar binatang liar. Mulutnya tak henti-henti menggumam. Bayinya masih hidup, dia belum mati. Warga kini mulai panik. 3 orang jatuh dalam seminggu. Semua orang yang dulunya dekat dengan kasus Sri Tumiah. Dan 1 orang mulai mencium aroma kebangkitan dendam lama. Pak Kumis, penjaga malam yang dulu diam saat Sri Tumiah dituduh dukun dan dibakar. Malam itu, Pak Kumis menemui tokoh spiritual di desa, Mbah Gondo. Mbok bantu saya, Bah. Saya nggak mau jadi korban keempat. Mbah Gondo membuka dupa dan membaca mantera. Matanya memejam. Setelah beberapa menit, ia hanya berkata singkat, kutukannya bukan dari dunia ini, dan kamu memang sudah ditandai. Pak Kumis mulai merasa waktu hidupnya semakin sempit. Sejak pulang dari rumah Mbah Gondo, ia tak bisa tidur. Di malam hari, tubuhnya bergetar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu bermimpi berada di tengah sawah terbakar. Di tengah api itu, seorang wanita dengan rambut panjang terbakar berjalan ke arahnya dengan langkah lambat. Di pundaknya, tergantung tali tambang yang dulu digunakan untuk menyeret Sri Tumiah ke tiang bakar. Ketika bangun, bahu Pak Kumis terasa berat. Ia berdiri di depan cermin, dan melihat sebuah luka membentuk lingkaran seperti bekas jeratan tambang, persis seperti yang dulu membekas di leher Sri Tumiah. Panik, Pak Kumis menyembunyikan diri di pos ronda, membawa senjata tajam, beberapa botol minyak wangi, dan kitab doa tua. Malam itu, pos ronda kosong. Ia sendirian. Tapi dari kejauhan, suara kaki diseret mendekat. Langkah berat. Bau daging terbakar menyengat hidungnya. Ia bersandar, gemetar, mengucapkan doa. Tapi suara itu makin dekat. Makin dekat. Dek, dek. Suara paku dicakar di dinding kayu. Pak Kumis tak tahan. Ia buka jendela pos ronda. Dan tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, cermin kecil yang tergantung di dinding retak sendiri. Dan dari retakan itu, satu tangan wanita keluar, mencengkeram lehernya. Pak Kumis menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Sementara itu,
Raras memandangi daftar di buku catatannya. 4 nama telah dicoret, tinggal 2 yang tersisa. Juwita. Ayahnya sendiri. Ia menatap kaca besar itu. Kali ini cerminnya retak, seolah ikut menyerap rasa sakit dari setiap korban. Di balik cermin, Sri Tumiah menampakkan diri. Namun ada yang berubah. Wajahnya kini semakin menyeramkan. Kulitnya melepuh, matanya merah, dan giginya tajam. Dendam yang semula sunyi kini berubah jadi amarah yang tak terkendali. Raras. Ibu sudah tak bisa kendalikan ini. Kau buka jalan, ibu yang bawa mayatnya. Raras mulai takut. Ia memegang dada, merasa napasnya sesak. Ia mulai bertanya, apakah ini semua memang seharusnya kulakukan? Atau ini sudah menjadi perjanjian yang tak bisa dibatalkan? Tapi sebelum ia bisa menjawab, dari cermin terdengar jeritan yang sangat keras. Jeritan seorang pria. Paginya, warga desa menemukan Pak Kumis tewas tergantung di pos ronda, dengan posisi tangan menunjuk ke arah rumah keluarga Juwita. Di pundaknya, ada tanda jerat tali, dan di samping tubuhnya, tergambar tulisan dengan darah. 4 sudah jatuh. 2 lagi sebelum darah bisa istirahat. Rumah Juwita kini jadi pusat ketegangan. Para tetangga tak berani mendekat. Malam sebelumnya, Pak Kumis mati tergantung, dan jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah rumah itu. Di dalam rumah, Juwita sudah berminggu-minggu gelisah. Ia merasa diikuti. Kadang mendengar suara anak kecil menangis di kamar mandi, padahal semua anaknya sudah remaja. Cermin di kamar tidur sering berembun meski tak ada uap. Di tengah malam, ia mencium bau rambut terbakar menyelinap dari kolong tempat tidur. Tapi Juwita menyimpan rahasia paling besar. Dialah orang pertama yang melempar batu ke Sri Tumiah. Bahkan, dialah yang menyulut api pertama kali, dengan alasan agar tak seorang pun dari warga lain dicurigai. Ia melakukannya untuk mendapatkan simpati masyarakat, agar terpilih jadi ketua PKK waktu itu. Kini, semua dosa itu kembali padanya. Malam itu, ketika Juwita mandi dan membuka pintu kamar mandi, seluruh dinding dipenuhi tulisan darah. Kau bakar ibuku, aku bakar jiwamu. Ia menjerit, keluar rumah, lari ke musola desa, tapi pintu musola tertutup sendiri, dan dari speaker pengeras suara, terdengar jeritan Sri Tumiah. Aku ibu yang mati dibakar anak-anakku. Di tempat lain, Raras mempersiapkan cermin terakhir. Ia tahu ini akan jadi yang paling berat, karena target berikutnya bukan sembarang orang. Targetnya adalah ayahnya sendiri, Pak Mardi. Pria tua itu kini tinggal sendiri di rumah paling ujung desa. Sudah lama sakit-sakitan. Tapi Raras tahu, dialah orang yang menyerahkan Sri Tumiah kepada warga, hanya karena desakan jabatan dan tekanan warga yang panik dengan isu dukun santet. Dia lebih pilih jabatan daripada ibu. Lirih Raras sambil menyalakan dupa terakhir. Di cermin, sosok Sri Tumiah kini semakin menyeramkan. Tapi kali ini, ia menangis. Anakku, jangan. Dia ayahmu. Raras terpaku. Tapi dia juga yang buka pintu untuk pembantaian itu. Bu. Sri Tumiah mengangguk lemah. Kalau kau seret dia, kutukan ini tak akan berhenti. Raras tak menjawab, tapi air matanya turun deras. Sementara itu, Juwita ditemukan keesokan harinya di lapangan desa. Telinganya berdarah. Mulutnya tak bisa berkata apa-apa. Ia terus menulis di tanah. Dia kembali. Dia bawa api. Aku tak bisa lari. Warga kini sadar. Ini bukan penyakit, bukan karma. Ini adalah balas dendam dari arwah yang tak pernah diberi pengampunan. Dan hanya satu orang yang bisa menghentikannya. Raras. Tapi, bisakah ia memilih antara dendam dan pengampunan? Malam itu, hujan turun deras. Petir menggelegar seolah langit sendiri marah. Raras berdiri di depan rumah tua ayahnya, Pak Mardi. Rumah itu gelap. Pintu kayu reotnya terbuka sendiri, seolah mengundang masuk, atau mengantar ke dalam neraka. Raras membawa cermin terakhir. Ukurannya besar, setinggi tubuh manusia, berbingkai kayu hitam. Ia seret dengan kedua tangan, gemetar,
basah kuyup. Di dalam rumah, Pak Mardi duduk diam. Tubuhnya renta, matanya buram. Tapi ada kesadaran aneh di wajahnya saat melihat anaknya masuk sambil membawa cermin. "Akhirnya kau datang juga," katanya. Raras tak menjawab, tapi air matanya tak tertahan. "Kenapa? Kenapa Bapak serahkan Ibu?" Pak Mardi menunduk. Tangannya gemetar mengambil rokok yang tak kunjung menyala. "Karena aku takut. Mereka bilang kalau aku melindungi dia, aku juga akan dibakar. Mereka sudah siap. Kayu bakar sudah dikumpulkan. Aku cuma ingin bertahan hidup. Dengan membiarkan Ibu dibakar hidup-hidup." Pak Mardi menahan napas. "Setiap malam aku dengar suara jeritannya, Ras. Tapi aku sudah terlambat. Sekarang kau datang, bawa dia kembali, kan?" Raras mengangguk. Ia taruh cermin besar itu di tengah ruang tamu. Api dupa menyala di depannya. "Aku bawa dia. Tapi ini bukan cuma tentang dendam, Pak. Ini tentang siapa yang akan membuka pintu terakhir." Pak Mardi perlahan berdiri, tertatih-tatih. Ia berdiri tepat di depan cermin. Dan dari dalam cermin, sosok Sri Tumiah muncul. Tapi kali ini, ia tidak lagi menyeramkan. Wajahnya lelah, penuh luka, tapi matanya penuh cinta. Ia memandang Pak Mardi dengan pilu. "Kenapa kau biarkan aku sendiri, Mardi?" Pak Mardi menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Maafkan aku, Tum." Tapi saat ia ulurkan tangannya ke cermin, tangan Sri Tumiah meraih balik dan menggenggamnya kuat. Sudah terlambat. Angin bertiup kencang. Cermin pecah. Api dupa meledak. Pak Mardi menjerit. Tubuhnya terangkat, lalu dilempar keras ke dinding. Darah menyembur dari mulutnya. Tapi sebelum napas terakhirnya habis, ia berteriak, "Aku yang buka pintu neraka ini. Aku juga yang akan tutupkan." Dan seketika itu juga, semua cermin di rumah itu pecah serentak. Gelas-gelas retak. Lampu padam. Suara tangis perempuan bergema. Lalu perlahan-lahan, hening. Raras terduduk. Di depannya, hanya ada pecahan kaca. Tapi dari pantulan serpihan itu, ia lihat ibunya, tersenyum. Di luar rumah, warga melihat langit bersih dari awan. Hujan berhenti mendadak. Tapi satu hal yang tak mereka tahu, kutukan belum benar-benar berakhir. Karena ada satu jiwa kecil yang belum memilih. Raras sendiri. 3 hari setelah kematian Pak Mardi, desa seolah tenang. Tapi Raras tidak tenang. Ia mulai sering mimpi buruk. Mimpi dirinya menjadi ibunya sendiri, Sri Tumiah. Dibakar. Dihina. Dipaksa mengaku dukun hanya demi menyelamatkan anaknya. Di mimpinya, ia melihat wajah-wajah warga yang dulu berteriak, "Bakar dia! Dukun pembunuh anak!" Dan di barisan itu, bukan hanya ayahnya, tapi juga ia sendiri. Versi kecil Raras. Raras terbangun dengan jeritan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Tapi di pojok kamar, ada bayangan samar. Duduk. Rambutnya panjang. Kainnya sobek. Wajahnya hitam legam. Luka terbakar. Sri Tumiah. Tapi sosok itu kini lebih menyerupai Raras sendiri. "Aku tak pernah minta balas. Tapi kau yang memanggilku kembali, Nak." Raras gemetar. "Aku cuma ingin keadilan untuk Ibu. Bukan keadilan, tapi warisan dendam." Tiba-tiba, dari lantai kamar muncul bayangan kecil. Seorang anak perempuan, mengenakan daster lusuh. Wajahnya kosong, tapi mata hitamnya mencerminkan sosok Sri Tumiah. Anak itu berjalan ke arah Raras, lalu berkata, "Bunda, aku siap melanjutkan." Raras mundur. Ketakutan. "Siapa kamu?" "Aku, anakmu nanti. Dan aku akan jadi lebih kuat dari nenek." Raras tersungkur. Ia sadar, kutukan ini bukan lagi tentang balas dendam atas masa lalu, tapi telah berubah menjadi benih kegelapan yang hidup di dalam darahnya. Jika ia biarkan, anaknya nanti akan lahir membawa warisan horor. Tapi jika ia hentikan,
Harus dengan pengorbanan paling besar. Raras menuju ke altar peninggalan ibunya. Membakar seluruh dupa. Memecahkan sisa cermin yang masih tersisa. Ia menyalakan api suci. Mengambil jarum emas dari rambut sang ibu. Yang dulu disebut-sebut sebagai lambang kekuatan terakhir seorang dukun. Ibu, jika aku adalah penerusmu, biarkan aku menghapus semua ini. Ia menancapkan jarum ke dada sendiri, dan darah pertama yang keluar bukan merah, tapi hitam pekat. Biarlah kutukan ini mati bersamaku. Suara dentuman keras terdengar. Rumah bergetar. Semua dupa padam. Cermin terakhir retak, dan bayangan anak kecil itu menguap jadi asap. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara bisikan Sri Tumiah. "Terima kasih, anakku." Keesokan paginya, warga menemukan Raras di beranda rumah. Pingsan, lemah, tapi masih bernapas. Namun sejak hari itu, ia tak bisa melihat bayangannya sendiri di cermin. Bahkan saat matahari menyinarinya, tak ada bayangan jatuh ke lantai. Karena separuh jiwanya telah pergi bersama kutukan itu. Sudah seminggu sejak malam itu. Raras tinggal di rumah peninggalan ayahnya. Namun tak ada cermin satupun yang tersisa. Ia meminta semua benda pemantul dibuang dari rumahnya. Bahkan air di gentong pun ia tutup rapat-rapat. Warga yang dulu menghujat ibunya kini menjadi berbeda. Banyak yang datang diam-diam, meninggalkan bunga di pekarangan. Beberapa bahkan menangis saat mereka menyadari siapa sebenarnya Sri Tumiah. Namun Raras tak bisa kembali seperti semula. Ia masih hidup, tapi seperti setengah jiwanya tertinggal di malam kutukan itu. Ia tak bisa menangis, tak bisa tertawa, dan tak bisa melihat dirinya sendiri. Saat ia bercermin di rumah sahabatnya, tak ada bayangan. Hanya ruangan kosong. Sahabat-sahabatnya mencoba menghibur. Mungkin ini hanya trauma. Nanti juga sembuh. Tapi Raras tahu, ini bukan trauma. Ia telah membayar kutukan itu dengan sebagian dari jiwanya. Suatu hari, seorang lelaki tua dari luar desa datang. Namanya Ki Gading. Seorang peneliti ilmu leluhur yang mendengar kabar tentang kejadian di desa itu. Ia minta izin bicara dengan Raras. "Anak muda, kau melakukan hal yang tak banyak orang mampu, mengorbankan dirimu demi memutus rantai darah iblis." Raras hanya diam. Tapi kutukan itu tak sepenuhnya hilang. Ia akan selalu mencari jalan untuk kembali. Maka jaga rahim dan hatimu, karena jika engkau penuh luka, ia akan masuk lewat situ. Raras mengangguk pelan. "Tapi kenapa aku tidak punya bayangan lagi?" tanyanya pelan. "Karena bayanganmu kini tinggal bersama roh ibumu. Dan roh itu hanya akan muncul kembali jika kau kembali menyimpan dendam." Malam harinya, Raras berdiri di jendela, menatap langit malam yang gelap. Ia memejamkan mata dan berkata lirih, "Ibu, aku tak akan izinkan keturunan kita menjadi iblis lagi. Aku tak akan biarkan dendam hidup di rahimku. Biarlah aku, satu-satunya yang tidak punya bayangan." Dan malam itu, ia tertidur untuk pertama kalinya, dengan damai. Tak ada mimpi buruk, tak ada jeritan, hanya hening. Hari-hari Raras kini sunyi. Rumahnya tetap berdiri, tapi terasa seperti peti dari kayu hidup, diam, dingin, dan penuh kenangan. Setiap sudut mengingatkannya pada masa kecil. Pada ibunya yang sering duduk di serambi, menyulam dengan senyuman yang getir. Pada ayahnya yang dulu gagah, namun diam-diam menyimpan kebencian terhadap istri sendiri. Dan sekarang, semuanya tinggal jejak samar. Beberapa warga mencoba mendekat. Ada yang membawa makanan, ada yang menawarkan bantuan. Tapi tak satu pun yang membuat Raras merasa lebih baik. Karena rasa sepi paling parah adalah saat kau dikelilingi orang, tapi jiwamu merasa sendirian. Suatu malam, sahabat lamanya, Arum, datang membawa kabar. Ia akan menikah bulan depan. "Kau harus datang, Ras. Kamu satu-satunya yang aku anggap saudara." "Aku akan coba," jawab Raras pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ia tak siap melihat kebahagiaan orang lain. Bukan karena iri, tapi karena
Ia merasa tidak pantas mendapatkan hal yang sama. Saat malam semakin larut, ia duduk di depan tungku, memandangi api yang hampir padam. Lalu dari belakang, terdengar suara kecil. Bukan menyeramkan, tapi memilukan. Kalau aku lahir, kita akan bahagia ya, Bunda. Raras membeku. Suara itu, suara anak kecil. Suara yang ia dengar saat kutukan mencapai puncaknya. Kau masih di sini. Aku tak kemana-mana. Aku di sini, menunggumu ikhlas. Karena kalau kau belum memaafkan, aku juga belum bisa pergi. Raras menutup matanya, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Maafkan ibu, maafkan nenek, dan maafkan aku yang tak bisa menjadi tempat tinggalmu. Bayangan anak kecil itu muncul di api. Hanya sesaat, lalu lenyap bersama hembusan angin malam. Esoknya, Raras membersihkan rumah. Ia buka jendela, buka pintu, biarkan cahaya masuk. Untuk pertama kalinya, bayangan tubuhnya muncul samar-samar di lantai. Tak jelas, tak sempurna, tapi ada. Sudah sebulan berlalu sejak malam suara itu. Sejak suara kecil memanggilnya, Bunda, untuk terakhir kalinya. Kini, halaman rumah Raras dipenuhi tanaman. Ia mulai merawat kembali pohon melati peninggalan ibunya. Ia bahkan membuka pintu bagi anak-anak kecil yang lewat untuk bermain di pelataran. Namun, bayangan di tubuhnya belum sepenuhnya kembali. Kadang ada, kadang tidak. Sampai suatu hari, Pak Lurah datang menawarkan sesuatu. Kami ingin menghidupkan kembali posyandu dan pengajaran dasar di desa ini. Kami butuh orang seperti kamu, Ras, yang tahu sakitnya masa lalu dan bisa lindungi masa depan anak-anak. Raras diam. Tawaran itu seperti cahaya di ujung lorong. Namun ia takut. Takut membuka diri. Takut kembali bersinggungan dengan cermin-cermin hidup yang disebut anak-anak. Karena di mata mereka, ia bisa melihat apa yang pernah hilang dari hidupnya. Tapi malam itu, ia menatap wajah ibunya di foto tua yang nyaris pudar. Aku akan hidup, Bu. Bukan untukmu, bukan untuk ayah, tapi untuk aku sendiri. Untuk diriku, yang bertahan. Keesokan harinya, Raras menerima tawaran itu. Ia kembali ke balai desa, berdiri di depan belasan anak-anak yang duduk bersila. Tangannya gemetar saat memegang buku cerita. Tapi saat suara kecil berseru, "Kakak cantik ya, Ah," ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan paksaan. Dan ketika ia berjalan pulang sore itu, bayangannya kembali sepenuhnya. Endeng, Jus, seolah berkata, "Kau sudah kembali menjadi manusia utuh." Desa itu kini sedikit berubah. Bukan jadi lebih ramai, tapi jadi lebih hidup. Warga mulai berani berbicara tentang masa lalu, tentang pesugihan, tentang luka, tentang bagaimana keluarga bisa hancur hanya karena kehausan dunia. Dan di tengah semua itu, Raras menjadi simbol diam-diam. Ia tak pernah mengangkat dirinya sebagai penyintas. Tapi caranya berjalan tanpa membungkuk sudah cukup jadi pernyataan. Aku masih ada. Suatu malam, ia kembali membuka kamar ibunya. Ruang yang sejak dulu ia hindari karena terlalu banyak memori dan rasa sesak. Di balik laci tua, ia menemukan sebuah surat. Ditulis tangan. Tertanggal 3 hari sebelum ibunya meninggal. Raras, jika kau membaca ini, berarti aku gagal melindungi dirimu dari kutukan keluarga ini. Maafkan aku, Nak. Maafkan karena aku menutup mulut dan memilih diam saat ayahmu menawarkan perjanjian itu. Aku pikir, aku bisa menggantikannya. Tapi aku salah. Tak ada yang bisa menawar iblis tanpa kehilangan. Surat itu berakhir tanpa tanda tangan. Hanya bercak air mata yang mengering. Raras menangis, bukan karena marah, tapi karena akhirnya ia mengerti. Semua orang di keluarganya adalah korban. Ibu, ayah, bahkan dirinya sendiri. Dan ketika ia mengangkat wajah, bayangan di cermin kamar itu tersenyum. Bukan bayangannya, tapi sosok anak kecil, yang kini tampak tenang, mengenakan pakaian putih,
dan memegang bunga melati. "Terima kasih, Bunda. Aku boleh pergi sekarang." Lalu, perlahan, sosok itu lenyap, bersamaan dengan suara angin yang berhembus pelan, membawa aroma bunga dan kelegaan. Pagi itu, Raras berdiri di luar rumah, memandangi desa yang mulai menyambut musim baru. Sejak ia mengambil keputusan untuk melangkah maju, semua seakan berubah. Desa yang dahulu sunyi kini mulai hidup kembali. Anak-anak bermain di jalan. Tawa mereka memenuhi udara pagi yang segar. Dan Raras, meskipun masih dihantui oleh bayangan masa lalu, merasakan kedamaian dalam hatinya yang akhirnya menemukan tempat untuk pulih. Di balai desa, saat ia mengajarkan anak-anak tentang sejarah dan nilai-nilai kehidupan, Raras mulai merasa sesuatu yang berbeda. Ia merasa hadir sepenuhnya di dunia ini. Setiap langkahnya kini membawa cahaya yang dulu tak pernah ada. Ia memandang masa depan, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan harapan. Satu persatu, warga yang dulu menghindarinya mulai mendekat. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang terkutuk, melainkan sebagai penyintas. Raras bukan hanya sekadar seorang wanita yang telah terperangkap dalam kutukan keluarga. Ia kini menjadi simbol bagi mereka yang ingin sembuh dari luka masa lalu mereka. "Raras, terima kasih karena telah mengingatkan kami bahwa kita bisa bangkit dari kegelapan." Kata-kata itu datang dari Pak Lurah, yang beberapa bulan lalu hampir tidak mau berbicara dengannya. Kini, mereka berbicara dengan rasa hormat yang dalam. Raras menatap ke langit sore. Angin lembut menyapa wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seolah ibunya hadir di sampingnya. Bukan dengan tubuh fisik, tetapi dengan semangat yang memberinya kekuatan untuk menjalani hidup. "Aku sudah memaafkanmu, Bu. Aku sudah memaafkan diriku." Ketika Raras kembali ke rumah, ia membuka jendela yang selama ini tertutup. Cahaya matahari yang masuk menyorot dinding yang telah lama tertutup oleh bayangan gelap. Bayangan yang selama ini mengikuti, kini tidak lagi menakutkan. Mereka adalah bagian dari dirinya yang telah diterima dan dipahami. Saat ia berdiri di serambi, menatap ke arah taman yang baru saja ditanami bunga melati, tanaman yang dahulu selalu diurus oleh ibunya, Raras merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengalahkan kutukan. Itu adalah perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri di antara puing-puing masa lalu, untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Cerita ini akhirnya ditutup dengan gambar Raras yang tersenyum, bukan karena dia bebas dari masa lalu, tetapi karena dia akhirnya mampu berdamai dengan masa lalu itu. Ia tahu bahwa hidup akan terus berjalan, penuh tantangan dan perjuangan. Tapi dengan hati yang damai dan jiwa yang lebih kuat, ia siap menghadapi setiap hari dengan penuh keberanian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, dan tidak ada kutukan yang tidak bisa diputuskan. Bahkan dalam kegelapan yang terdalam, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan. Dan terkadang, kita hanya perlu menemukan kekuatan untuk berdamai dengan diri kita sendiri agar bisa benar-benar bebas.